Halo Sobat Bawaslu, hari ini Bawaslu Provinsi NTB mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis kelompok rentan yang berada di Panti Sosial Karya Wanita Wirahadi. Keberadaan adik-adik di sini bagaimana dan apa visi kegiatan dan sebagainya. Saya persilakan kepada Pak Ketua. Mengenai pemilihan umum khususnya mengenai tugas, fungsi dan peran dari Bawaslu seperti itu, dan ini menjadi hal pertama Pak. Saya 8 tahun di panti ini bekerja dan ini baru pertama. Tetapi kalau dikunjungi, ya sering. Itu suatu kegembiraan dan kebanggaan bagi kami. Jadi Panti Sosial Karya Wanita ini merupakan pusat pelayanan permasalahan perempuan di NTB. Tetapi tidak hanya di NTB. Kalau ada kasus-kasus yang terjadi di NTB, tetapi merupakan penduduk dari luar daerah juga akan dirujuk di sini. Biasanya teman-teman Polda, juga akan rujukan. Jadi fungsinya koordinatif. Tetapi untuk adik-adik ini, kebetulan memang kami salah satu tugas pokok kami itu adalah preventif, pencegahan permasalahan perempuan. Jadi adik-adik ini masuk kategori rawan sosial ekonomi. Jadi mereka ingin memiliki keterampilan dan pengetahuan tambahan, tetapi mungkin tidak ada peluang kesempatan. Akhirnya berminat untuk mendapatkan pelatihan di sini. Itu kadang-kadang banyak identitas yang tidak mereka miliki. Kemudian tentatif waktunya juga kadang-kadang bisa singkat tetapi bisa juga lama. Gitu. Kalau adik-adik yang ada di sini rata-rata mereka sudah punya identitas dan sudah terdaftar. Tetapi yang banyak permasalahan itu yang kalau kami di sini masuk kategori shelter, klien shelter. Jadi itu mereka terpisah dengan pelayanan mereka, tidak memiliki identitas. Ada identitas tetapi identitas pendatang. Kemudian ada juga memang banyak hal yang mereka juga tanyakan, apa sih Bawaslu itu Pak? Saya bilang ini grup K-pop dari Mas Bakir. Lagunya mana? Bawaslu aku kasih. Bukan ya? Bawa lagu bukan ya? Silakan bertanya sepuas-puasnya sehingga tidak ada hal-hal yang berbingungan tadi. Mungkin ya ada ketua dan anggota. Baik, singkat saja mungkin karena ini puasa, jadi saking banyak kita ngomong ini pimpinan agak haus. Pertama, kami berterima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dan kami mohon maaf dari harusnya kami sebagai tuan rumah yang duluan, ini pimpinan yang duluan, ya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini Bu Kabak ya. Dan yang kedua, kami berterima kasih sudah menjadikan Kota Mataram sebagai tempat sosialisasi dan harapannya kami bisa sering-sering ya disosialisasikan. Dan kami juga mungkin ada dengan Pak Kasubag ya, Pak Abdullah ya. Jadi bisa juga kita buat kegiatan semacam ini, artinya diinventarisir terkait dengan mana-mana yang kelompok rentan lah kira-kira ya, karena kita punya program terkait dengan patroli hak pilih, kawal hak pilih. Nah tentu terkait dengan kelompok-kelompok rentan
sekarang ini perlu diinventarisir mana saja dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTB bisa menjadi semacam penyemangat lah untuk kita di Bawaslu Kota Mataram. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita terus berbangun silaturahim, baik urusan tentang pemilu maupun urusan di luar kepemiluan. Kalau pemilu memang itu urusannya Bawaslu, nanti urusan di luar pemilu mungkin kami hadir di sini bukan atas nama Bawaslu, mungkin atas nama pribadi atau lembaga-lembaga yang lainnya. Cenderung pekerjaannya itu di luar rel agama maupun di luar rel negara. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi maupun sosialnya. Itu rata-rata kalau mau kita buka sejarah dari masa ke masa, kalau perut sudah lapar, maka segala sesuatu bisa digunakan di luar akal. Tetapi alhamdulillah yang hadir di sini dari sampai Ambanan itu mau ya, teman-teman ini mau dididik, dilatih untuk merubah nasibnya sendiri, yang ujungnya bisa merubah nasib keluarganya. Ini saya bangga itu karena apa? Sudah jelas di Al-Quran tentang para pemimpin. Ya Rabba'illah Al-Ladina Al-Mulkul Ladina Utul Umar Darajat. Karena Bapak Ibu lagi nuntut ilmu. Di sini ilmu karena tadi ada pelatihan. Kemudian yang berikutnya itu Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kau sendiri tidak mau merubah nasibmu. Nah ini sudah benar ini Pak. Ini apakah jamaah tabligh ataukah guru band, ya kan? Apakah makhluk bergerak atau makhluk tidak bergerak? Apa dia laki-laki atau perempuan? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Jadi Bawaslu itu sebenarnya itu singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi kalau pemilu kepada adik-adik saya cinta ini, pernah nggak ikut pemilu? Pernah. Ya? Oh, ada yang mencoba, yang belum angkat tangan. Pertanyaan saya, angkat tangannya. Kenapa tidak ikut pemilu? Jadi belum berumur 7 di bawah 17 tahun ya? Oh ya, yang 2000 ada ya, yang panjang-panjang itu adalah pesta pegawai untuk memilih rakyat kita, untuk memilih pemimpin kita. Itu disebutnya pemilu. Sebelum pemilu kita ke Bawaslu. Jadi Bawaslu itu dia kerjanya itu salah satunya mengawasi pemilu. Jadi kalau dengan pegawai pilkada, dengan pegawai pemilih datuk, segala macam itu pasti diawasi oleh Bawaslu. Nah Bawaslu itu ada di tingkat pusat, namanya Bawaslu RI, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, sampai yang terakhir nanti adalah tingkat TPS yang disebut dengan pengawas TPS. Jadi setiap TPS satu orang mengawasnya, setiap desa atau kelurahan 3 orang mengawasnya, nah, 1 orang pengawasnya, 1 desa kelurahan, 1 kecamatan 3 orang jumlah pengawasnya. Nah kalau kabupaten kota ada yang 5, ada yang 3, provinsi ada yang 5, ada yang 7, kalau RI jumlahnya 5. Jadi itu strukturnya. Jadi tahun sampai nanti dipikir apa Bawaslu hanya ada di NTB atau hanya ada di provinsi atau di kabupaten, sampai nanti terakhir di pengawas TPS. Cuma bedanya kalau dari kecamatan sampai di TPS itu dia musiman. Begitu habis pemilu pilkada bubar dia. Tahu saya kasih hadiah. Jadi ada 4 tugasnya. Pertama, tugasnya adalah melakukan pencegahan. Nah, sama yang diperlukan kita nih. Cegah misalnya kalau ada orang mau bagi-bagi uang, ada orang mau pasang-pasang baliho di pohon, di mana kita cegah, jangan dulu pasang di situ, atau jangan bagi-bagi uang, karena itu dilarang. Nah
yang kedua, tugasnya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung itu kita turun ke lapangan, tidak langsung itu bisa melalui media sosial, pantauan Facebook dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi penindakan. Nah, penindakan itu nggak usah tanya pada saya menjelaskan tentang penindakan. Pokoknya kalau ada pelanggaran, orang manipulatif dan lain sebagainya, Bawaslu akan klarifikasi dan akan ditindak tingkat tunggu. Ada pasang baliho, terlarang dan lain sebagainya, ada kampanye di luar jadwal, Bawaslu bisa bubarkan dan lain sebagainya. Itu fungsi penindakan. Nah, yang terakhir fungsi pengawasan. Nah, saya tidak menjelaskan penindakan dan pengawasan itu pengawasan yang bisa adik-adik atau bapak ibu ikut berpartisipasi aktif membantu Bawaslu dalam mensukseskan pemilu dan pilkada. Fungsi pencegahan, apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik atau kita semua yang ada di sini, terutama adik-adik saya. Tadi saya tanya Pak Kepala Bantil, yang di sini ternyata tidak jelas ya masalahnya. Ada 4 bulan, 6 bulan, ada kan adik-adik ini sudah pulang kampung dan bisa memilih. Oh dia tukang-tukang. Oh ya, yang ini dulu. Ada di sini. Yang hadir di sini kan bisa pulang ya, dan minimal bisa melakukan pencegahan apa kepada keluarga atau kepada diri yang masing-masing. Yang pertama, bahwa di dalam pemilu kita tidak boleh yang namanya kampanye yang disebut dengan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Tidak boleh dalam pemilu. Tidak boleh bilang jangan ini karena dia orang Bima, karena dia orang Sumbawa, orang Sasa, nggak ada. Kita semua ini adalah satu kesatuan NKRI. Ya, tidak boleh itu. Atau nggak boleh milih si A, si B karena dia agama Kristen, dia agama Islam, agama Hindu. Tidak boleh, karena kita hidup di negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Kehidupan sehari-hari sebelum masa kampanye ini, sebelum kita berpilihan, kehidupan sehari-hari aja. Nah, yang teman-teman ada dari Bima, nggak boleh untuk bicara kita hanya berkawan dengan kawan yang dari Lombok. Itu orang Bima secara Bima nggak boleh. Kalau sampai ada yang hadir di sini pulang nanti masih dalam pemilu bicara suku, agama, maka kemungkinan peristiwa 2019 akan terjadi lagi. Dulu masih ingat adik-adik kalau sering nonton TV 01, 02, kampret, cebong, dan sebagainya. Itu kan berkelahi ya sampai di bawah. Setelah selesai pemilu mereka cipika, mereka asik-asik sama-sama. Ini uang 100.000, 200.000 atau 50.000. Anda pilih saya. Boleh Pak. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, caranya adalah tolak uangnya, laporkan orangnya. Lapornya kemana? Ke Bawaslu. Itu. Jadi jangan besok ambil uangnya diam-diam, kemudian nggak pilih orangnya, dosanya berlipat ganda. Ya kan? Dosanya 2 kali lipat kan? Nah, sudah dosa ngambil sama dosa nggak memilih. Yang benar itu tolak uangnya, kepala laporkan. Jadi ya, jadi politik uang itu tidak dibenarkan dalam pemilu. Yang benar-benar punya integritas, maka insya Allah pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas ya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh jelas ya. Nah, adik-adik ini kan apapun hebatnya, adik-adik mau berpelatihan dan lain sebagainya, kalau pemilunya tidak demokratis, pemilunya tidak baik, ya hidup kita ya begini-begini terus. Nah, agar pemilu ini baik, agar melahirkan pemimpin yang baik, kepala daerah, wakil kepala daerah, presiden, anggota DPD, anggota DPR yang baik, maka tugas kita semua, adik-adik pemangku pemilih ini, untuk sekali lagi mengajak keluarganya, temannya untuk datang ke TPS, memilih dengan hati, bukan memilih dengan
catat ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi momentum bulan suci Ramadan ini ya, kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, kekuatan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024.